Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa tetap semangat. Yang pertama yang harus dijaga di zaman COVID seperti ini, protokol kesehatan. Di antaranya protokol kesehatan itu mencuci tangan memakai sabun. Kalau berkerumun atau misalnya ada teman, kita harus bisa menjaga jarak. Kalau keluar rumah kita harus selalu memakai masker. Nah, tetapi bukan terpaku dengan itu saja. Kita harus rajin berolahraga. Kita harus makan makanan yang sehat yang disediakan oleh orang tuamu. Kalau makanan di luar belum tentu sehat, tetapi yang harus kalian turuti adalah kedua orang tuamu. Nah, bagaimana sekarang kalian sudah siap untuk menerima pelajaran dari ibu? Sebelum kita mempelajari pelajaran yang akan diberikan hari ini, yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah tema 4, subtema 3, dan pembelajaran 3. Tema yang 4-nya itu seperti apa? Hidup bersih dan sehat. Sedangkan subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan ibu berikan adalah siswa dapat menentukan ruas garis atau rusuk pada bangun ruang. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan ruas garis atau rusuk pada bangun ruang. Tapi sebelum ibu melanjutkan pelajaran tentang bangun ruang, terlebih dahulu ibu akan mengingatkan kembali tentang pelajaran bangun datar. Apa itu bangun datar? Di antaranya ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi, dan ada juga yang berbentuk segi lima. Ya. Bu, apa unsur-unsur bangun ruang itu apa? Kalau kalian ingin tahu unsur-unsur bangun ruang itu diantaranya 1, adanya ruas garis pada bangun ruang. Misalnya, ruas garis pada bangun ruang itu seperti apa? Nanti sama ibu diterangkan. Yang kedua, rusuk, sisi, dan titik sudut. Jadi bu, apa misalnya kalian ada yang bertanya ruas garis itu apa? Ibu akan menerangkan, ruas garis adalah bagian dari garis yang memiliki 2 ujung berbeda. Ya. Itu. Jadi kalau di dalam bangun datar itu ruas garis itu disebutnya sisi. Sedangkan kalau di bangun ruang, ruas garis itu disebutnya rusuk. Nah, diantaranya kalau ini misalnya segitiga nih. Ini bangun ruang apa bangun datar? Hebat. Ini adalah bangun datar. Bu, bagaimana yang namanya bangun ruang? Bangun ruang itu, apakah ibu pernah memberikan kerajinan tangan untuk kalian? Kalian pernah memungut bekas makanan yang terbuat dari kardus dan kalian membuat tempat tisu, kalau nggak salah, dan dibungkus sama itu. Itu apakah itu bangun datar atau bangun ruang? Bagus 100. Itu namanya bangun ruang. Karena bangun ruang itu mempunyai, lihat gambar ibu. Nih, ya lihat. Yang namanya bangun ruang itu, kalau misalnya ini segitiga, itu bangun datar ya. Kalau ini bangun ruang. Bangun ruang itu kalau di dalam segi 4 persegi ini, kalau ini cuma mempunyai 4 sisi. Ya, kalau dalam bangun ruang itu mempunyai beberapa sisinya. Ya, di antaranya misalnya sama ibu akan diterangkan. Ini diberi nama A, ini B, ya. Ini C misalnya, ini D, ini E, ini F. A, B, C, D, E, F, G. Kenapa? Karena kalau di dalam persegi ini cuma 4 isinya.
Tetapi kalau di dalam bangun ruang itu ada beberapa sisi. Karena bangun ruang itu bisa disebutnya ada berbentuk kubus dan juga ada berbentuk balok. Yang kalian waktu itu membuat tempat tisu itu adalah bangun ruang yang berbentuk segitiga ya. Kalian membuatnya A, B, C. Ada berapa nih? Ada berapa titik sudutnya kalau dibangun ruang? Kalau misalnya dibangun segi 4 ini mempunyai 4 titik sudut, mempunyai sudut 4 sudut, mempunyai 4 garis. Tetapi kalau dibangun ruang itu ada garisnya 1, 2, 3, 4, ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, beda kan antara bangun datar dengan bangun ruang? Berbeda. Kalau ini mempunyai garisnya 4 garis ya, 4 sudut ya, dan juga mempunyai 4 titik sudut. Kalau dibangun ruang ini mempunyai berapa garis? Bangun ruang itu adanya 12 garis. Ada berapa sudut? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sudut. Dan ada mempunyai berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mempunyai 8 titik sudut. Jadi kalau bangun datar itu cuma mempunyai 4 garis karena cuma dilihat di depannya saja. Sedangkan kalau bangun ruang itu ada bentuknya seperti kardus, seperti televisi, seperti lemari. Itu semua mempunyai rusuk-rusuknya. Maka dari itu ruas garis dari bangun ruang itu disebut rusuk. Sedangkan ruas garis pada bangun datar disebutnya sisi. Maka ini dinamakan rusuk. Ya, kalau ini dinamakan sisi. Bagaimana anak-anak pembelajaran? Ini penerangan dari Ibu tentang bangun ruang. Nah, tadi Ibu sudah menerangkan tentang bangun datar. Kalau di dalam bangun datar itu disebut sisi ya, ruas garisnya itu. Kalau dibangun ruang itu, ruas garis itu disebutnya rusuk. Apakah di dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan bangun-bangun tersebut? Iya, bagus. Di antaranya apa? Iya, bagus. Nah, Ibu akan menggambarkan ini. Apa ini? Ini apa ini? Iya, bagus. Ini adalah sebuah mobil, diibaratkan seperti itu. Adakah di sini bangun datar atau bangun ruangnya? Iya, bagus. Jadi di dalam mobil ini kita akan menemukan bangun-bangun. Di antaranya ada bangun datar, bangun ruang, ada bangun segi 4 ya. Ada bangun yang dinamakan bangun lingkaran ya. Di dalam mobil ini, kapan kita menemukan mobil ini di mana? Oh iya, bagus, betul. Menemukan mobil di jalan raya ya. Kalau kita menemukan kendaraan di jalan raya, kalau cuma satu yang lewatnya, apakah akan membuat kita menjadi penyakitan untuk kita? Enggak. Jadi kalau misalnya di jalan raya ini kita menemukan beberapa kendaraan, maka kendaraan ini akan mengeluarkan asap. Kalau si asap ini dibiarkan sama kita tidak menjaga kesehatan dari makanan ya, dari kebersihan diri, maka si asap-asap ini akan menjadi polusi udara. Ya, polusi udara itu apa? Polusi udara adalah asap atau udara kotor. Udara kotor itu terdapat dari mana? Di antaranya dari asap kendaraan.
atau misalnya dari asap pabrik-pabrik ya, buat tas ya, itu juga masuk pabrik-pabrik ya. Ada pertanyaan enggak tentang bangun ruang, tentang asap kendaraan yang menyebabkan polusi udara? Nanti di akhir pembelajaran ini kalian harus bisa bertanya apa yang dinamakan bangun ruang dan apa juga yang dinamakan polusi udara. Ibu tadi sudah menerangkan tentang polusi udara itu yang terdapat dari kendaraan bermotor, dari asap pabrik, atau dari pembakaran sampah. Ya, itu. Yang Ibu harapkan dari kalian, mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu berikan di hari ini menjadi pelajaran atau menjadi pengalaman yang berharga untuk diri kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan memberikan tugas ya, diantaranya Ibu akan memberikan PR cuma sedikit ya, PR-nya paling 4 atau ini. Tapi apakah kalian mempunyai modul semuanya? Alhamdulillah kalau mempunyai modul semuanya. Nanti pelajari aja ya di halaman 112 ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh bertanya ke Ibu langsung ya. Di dalam pelajaran yang telah Ibu berikan, ada yang mau bertanya tidak? Oh, alhamdulillah. Berarti kalian sudah mengerti dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan mungkin pertemuan dengan Ibu hari ini cukup sekian. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.